Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di momen yang luar biasa di sahur ini. Tentu kita bisa melaksanakan dengan pertolongan Allah, diberi kesehatan, terus kemudian bisa menjalankan ibadah puasa seperti sedia kala. Saudara, kali ini kita masih berada di kantor Ummu Farhat, salah satu travel haji dan umroh, dan pembimbingnya adalah salah satu atau kemudian pengasuh dari Lentera Kolbu Kompas TV yang menjadi narasumber di pagi hari ini juga. Kita akan berbincang mengenai yang membatalkan puasa. Ini kadang-kadang diabaikan tapi kemudian bisa membatalkan puasa. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan ibadah puasa. Kita sapa terlebih dahulu, ada Dr. Kiai Haji Jafar Shodiq, MSI PhD. Beliau adalah pengasuh dari Lentera Kolbu. Pak Ustadz, Pak Kiai, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kiai, kita bahas soal membatalkan puasa ini cukup banyak pasti penjelasannya. Sebelum nanti ada banyak tanya jawab, silahkan dengan pembuka, dengan tausiahnya terkait tema di kesempatan kali ini. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini. Semoga amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saum adalah al-imsak, kemampuan menahan diri dari yang membatalkan. Al-imsaku anil muftir min tulu'il fajri ila ghurubi samsi. Menahan diri dari yang membatalkan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari, tentu diawali dengan niat. Apa saja yang membatalkan saum? Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, ada yang membatalkan saum, ada yang membatalkan pahala saum. Yang membatalkan saum paling tidak ada 9. Yang pertama, makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja, tidak batal. Misalkan karena di awal Ramadan kita masih terbiasa pagi hari minum kopi, atau pulang dari masjid kita sarapan, kita nyampe di rumah, di situ masih ada minuman, masih ada makanan, tiba-tiba kita makan atau kita minum dalam keadaan lupa. Walaupun habis 1 gelas, walaupun habis 1 piring, kalau memang lupa bahwa kita sedang saum, tidak batal. Jadi yang membatalkan saum itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Seandainya sedang makan dan minum kita ingat bahwa kita sedang saum, langsung tinggalkan makan tersebut, langsung tinggalkan minum tersebut. Jangan sampai pamong nambe saragot deui gitu kan. Nah, itu yang saragot deui-nya itu yang membatalkan saum. Jadi yang pertama, pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, yang membatalkan saum adalah makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Yang kedua, pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, yang membatalkan saum adalah hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Sekali lagi, kalau tanpa disengaja tidak batal, tapi tidak mungkin, pasti disengaja gitu ya. Yang ketiga, yang membatalkan saum adalah memasukkan sesuatu ke lubang yang ada dalam tubuh kita di siang hari dengan sengaja, ya, sama dengan sengaja. Apa saja lubang yang ada dalam tubuh kita? Lubang hidung. Yang kedua, lubang telinga. Yang ketiga, lubang mulut. Yang keempat, lubang depan dan belakang yang ada di tubuh kita. Kalau kita memasukkan sesuatu dengan sengaja, melebihi batasannya. Kalau telinga, batasannya adalah ma dhahara minha. Lubang telinga yang kelihatan dari luar itu masih boleh kita masukin sesuatu. Misalkan ngorek kuping misalkan.
Tapi kalau lebih dari apa yang kita lihat dari luar, maka batal saum kita. Termasuk ngupil, ya. Saur bahasa Sunda mah ngorong punten. Nah itu pun kalau terlalu dalam sampai ke pangkal hidung kita itu bisa membatalkan saum kita. Atau memasukkan sesuatu ke mulut di luar makanan, masuk ke mulut kita itu juga membatalkan. Bahkan menurut Imam Syafi'i, seandainya kita sedang saum dan kentut di dalam air, jadi sedang saum kita renang, kemudian kentut di dalam air, itu bisa membatalkan saum kita. Karena antara klep yang ada di pantat kita dengan kecepatan air itu bisa jadi lebih cepat air masuk ke lubang dubur kita. Jadi yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke lubang yang ada dalam tubuh kita dengan sengaja. Yang keempat, yang membatalkan saum itu adalah keluar darah haid dan darah nipas. Jadi sedang saum, haid, batal saum kita. Yang kelima, yang membatalkan saum itu adalah lupa ingatan. Ya, jadi kalau sedang saum, mendadak lupa ingatan, mohon maaf, jadi gila misalkan, atau pingsan misalkan, itu batal saum kita. Kemudian yang keenam, yang membatalkan saum itu adalah muntah dengan sengaja. Sedang saum, ngahajawe puputeran nepi ka ongkek misalkan gitu ya. Puter-puter sampai muntah. Nah itu muntah dengan sengaja membatalkan saum kita. Kemudian pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, yang membatalkan saum kita yang selanjutnya adalah murtad. Keluar dari Islam itu akan membatalkan saum kita. Yang kedelapan yang membatalkan saum kita adalah melahirkan. Sedang saum kita melahirkan, seorang perempuan melahirkan, maka batal saum tersebut. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, itulah beberapa hal yang membatalkan saum. Yang pertama, makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Yang kedua, hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke lubang yang ada dalam tubuh kita dengan sengaja. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, keluar darah haid. Yang keenam, melahirkan. Yang ketujuh, hilang ingatan. Dan yang kedelapan, yang membatalkan saum kita adalah murtad atau keluar dari agama Allah. Kemudian pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya ada yang membatalkan pahala saum. Nah itu kita tahan dulu. Itu ditahan dulu. Jadi kita akan tahan dulu apa yang membatalkan pahala puasa. Ini ternyata ada juga ketika memang kita sudah puasa dengan tadi sudah banyak ya hal yang disebutkan 8 yang bisa membatalkan. Ternyata ada yang juga bisa membatalkan puasa kita. Jadi udah capek-capek tapi pahalanya nggak dapat. Nah ini nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Lentera Kolbu. Terima kasih masih bersama kami di Lentera Kolbu membahas tentang apa yang membatalkan puasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Zafar sudah banyak 8 poin, tapi kemudian ada yang membatalkan atau kemudian pahalanya nggak dapat gitu. Ini yang memang yang akan menjadi pembahasan. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Kiai. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau lagi puasa katanya kalau berenang itu atau kentut di dalam kolam renang tuh batal katanya. Atau kemudian berenang juga dihindarin lah. Nah ini bagaimana menurut Pak Kiai, membatalkan atau enggak sih? Salah satu yang membatalkan saum itu memasukkan sesuatu ke lubang yang ada dalam tubuh kita, yaitu termasuk dubur dan kubul, yaitu lubang depan dan lubang belakang. Menurut Al-Imam Syafi'i, saking hati-hatinya orang yang sedang saum kalau berenang kemudian di dalam air dia kentut, itu kemungkinan batal karena ada air yang masuk ke lubang dubur kita. Karena antara
klep dubur dengan kecepatan air itu kemungkinan lebih besar, lebih cepat air. Sehingga pas keluar angin dari situ, pas nutup ada air yang masuk ke dubur kita. Jadi itu termasuk ke dalam hal yang membatalkan saum karena memasukkan sesuatu ke lubang yang ada dalam tubuh kita, termasuk merokok. Nah, merokok juga itu kan ada yang masuk ke mulut, ada yang masuk ke hidung. Ya, betul. Nah, itu pun juga batal. Jadi ini betul-betul kehati-hatian ya, supaya memang menjaga supaya puasa kita sempurna begitu, Pak. Terus ada juga soal sikat gigi ini. Sikat gigi jadi lumayan ramai nih. Sikat gigi biasanya yang baik memang dilakukan sebelum imsak atau kemudian pas sahur setelah makan, dan kemudian nanti setelah buka baru gosok gigi. Kalau pada siang hari itu gimana Pak Kiai? Membatalkankah atau gimana? Masalah sikat gigi terutama kalau pakai pasta gigi, ya saya tidak boleh menyebutkan merek. Itu kalau sebelum waktu duha masih boleh. Jadi misalkan sebelum terbit matahari ya sekitar jam 7-an itu masih ada toleran sampai jam 9 pagi. Lewat dari jam 9 pagi boleh sikat gigi tapi tidak boleh pakai pasta gigi begitu. Tapi untuk kehati-hatian lebih bagus sikat gigi itu tatkala waktu fajar tiba, yaitu waktu imsak masuk sebelum sholat subuh, disitulah kita sikat gigi begitu. Dan ini yang memang kadang-kadang dilupakan begitu ya, yang kemudian hilap, tapi kemudian ada beberapa hal yang sifatnya lupa ya nggak masalah begitu ya. Asal jangan disengaja begitu ya. Terus kemudian ada juga yang memang kelelahan begitu ya, capek aktivitas segala macam, keringatnya keluar banyak, terus kecapean. Apakah itu hanya kehati-hatian supaya nggak kehausan atau memang bisa membatalkan Pak? Kalau kecapean, ketiduran, tidur dalam ibadah itu, tidur dalam saum itu bernilai ibadah karena dia tidur sedang saum. Tadi yang membatalkan saum itu ada 9, baru disampaikan 8 ya. 8, betul. Jadi satu lagi yang membatalkan saum itu adalah keluar mani dengan sengaja. Jadi kalau sedang saum, onani atau masturbasi sampai keluar air mani itu batal. Lain halnya dengan kelelahan seperti tadi, kemudian ketiduran. Ternyata pas tidur mimpi basah gitu. Bangun dari tidur, mandi dan lanjutkan saum. Tidak itu batal. Boleh ya? Boleh, ya tidak batal maksudnya. Tapi kalau misalkan dengan sengaja sebelum tidurnya menghayalkan yang indah-indah, andaikan dan lain sebagainya, dan dalam tidur sampai terbawa keindahan tadi sehingga keluar mani atau mimpi basah, maka mimpi basahnya itu disengaja sehingga batal. Tapi kalau tidak disengaja, misalkan tidur siang kemudian pas bangun tiba-tiba banjir kayak dari kolot gitu kan. Itu tinggal mandi saja, lanjutkan saum. Jadi ada 9 yang membatalkan saum. Baik. Artinya itu yang membatalkan puasa kita. Jadi ada 9 poin yang Pak Kiai tadi sampaikan. Nah, kita akan lanjutkan beberapa hal yang membatalkan pahala puasa. Ini juga penting di segmen terakhir. Tetap bersama kami di Lentera Kolbu. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Lentera Kolbu, masih bersama dengan Dr. Kiai Haji Adjafar Shodiq. Beliau adalah pengasuh Lentera Kolbu dan kemudian owner dari PT Umu Farhat yang berada di Cisaranten. Nah, Pak Kiai, kita lanjutkan tadi banyak hal yang bisa disimpulkan dan terutama ada hal poin yang membatalkan atau kemudian tidak dapat pahala puasa. Ini juga penting untuk disampaikan. Silakan Pak Kiai. Baik, pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, 9 hal tadi yang membatalkan saum kita. Kalau 9 hal tadi kita langgar, otomatis gugur saum kita dan kita berkewajiban untuk mengqadha saum kita setelah bulan Ramadan. Ya.
Jadi sedang saum kita melakukan 9 hal tadi, maka batal saum kita dan kita diharuskan untuk mengkodoknya setelah bulan Ramadan. Kemudian ada yang membatalkan pahala saum. Kalau yang membatalkan pahala saum ini, saumnya sah, tidak perlu mengkodok, namun saum itu tidak mendapatkan nilai apa-apa di hadapan Allah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal zu wal ats. Banyak orang yang saum tidak mendapatkan nilai apa-apa dari saumnya kecuali haus dan lapar. Dari pagi kita tidak minum, tidak makan, badan kita pun lemas, kita merasakan haus dan lapar, ternyata tidak mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Na'udzubillah. Apa saja yang membatalkan pahala saum sehingga kita tidak mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah? Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Fa in sumta fal yasum sam'uka wa basaruka wal lisanuka anil kadibi wal ma'as. Kata Rasulullah, apabila kalian saum, fa in sumta fal yasum sam'uka, maka saum pula pendengaranmu, maka saum pula penglihatanmu, maka saum pula lisanmu anil kadibi wal ma'as. Jadi yang membatalkan pahala saum itu ada 3. Yang pertama, maksiat telinga. Sedang saum kita mendengarkan gosip, mendengarkan orang yang berbohong, mendengarkan maksiat, mendengarkan sesuatu yang membuat lupa kepada Allah, maka pahala saum kita hilang. Yang kedua adalah maksiat mata. Apa itu maksiat mata? Dalam kitab Sulamut Taufik disampaikan, wa min ma'asil aini, sebagian dari maksiat mata adalah an-nadru bisahawat, menatap sesuatu dengan adanya birahi, menatap lawan jenis kemudian keluar syahwat, itu akan membatalkan pahala saum. Atau menatap HP, di dalam HP ada adegan-adegan yang membangkitkan birahi, itu pun akan membatalkan pahala saum. Maka sedang saum, jaga telinga, jaga pandangan. Dan yang ketiga yang membatalkan pahala saum adalah ucapan kita anil kadibi wal ma'as, kata-kata bohong, kata-kata membicarakan orang lain, ghibah, kemudian namimah, menggandu domba, dan kata-kata maksiat yang lain, itu akan membatalkan pahala saum kita. Sedang saum tapi telinga tidak saum, mata tidak saum, lisan tidak saum, sah saumnya tapi nol pahala di hadapan Allah. Kita hanya mendapatkan gugur kewajiban, artinya tidak berdosa karena sudah saum, tapi saum tidak bernilai pahala. Naudzubillah. Begitu kan? Oke, luar biasa. Artinya memang puasa ini mengajarkan kita bagaimana bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kemudian juga mempuasakan semuanya. Hati kita, pikiran kita, pendengaran kita, mulut kita, mata kita. Jadi pakai menyampaikan itu bagaimana supaya tidak menggugurkan pahala puasa. Jangan sampai kita, nauzubillah ya, dapatnya cuma lapar dan haus doang, tapi kemudian pahalanya nggak dapat, sangat rugi. Karena ini ibadah yang hanya ada setahun sekali. Jadi kalau Ramadan itu jangan rajin-rajin. Kata Pak Kiai juga cukup setahun sekali aja Pak Kiai ya. Oke, jadi puasanya ini jangan sampai tadi menghilangkan pahalanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan di esok hari masih dengan Pak Kiai Zafar terkait dengan tema-tema yang cukup menarik tentang puasa hari ini, tentang membatalkan puasa. Akhirnya kita tahu, saya juga menjadi tahu banyak hal yang bisa membatalkan, dan terutama yang paling berat adalah gimana caranya kita dapat pahala puasa. Ini bagi saya juga cukup berat, tapi mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan dan mendapatkan pahala puasa. Terima kasih atas kebersamaannya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan episode kali ini. Kita akan ketemu lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.